Kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit menghalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara seiman dari kelompok Keluarga Katolik Mahasiswa Kedokteran Universitas Hasanuddin yang telah berhasil melaksanakan bakti sosial kesehatan di Toraja. Juga dari keluarga Albert Riki yang memperoleh berkat serta kemurahan hati Tuhan sehingga usaha dan pekerjaan boleh membawa berkat. Juga kita bersyukur bersama dengan Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Petrus Bodeng Timang dan Pastor Willy Baldus Rade Ordo Karmel yang merayakan ulang tahun pada hari ini, juga bersama Ibu Lucia Juliani yang bersyukur atas ulang tahun ke-77. Juga kita mengenang dan mendoakan saudari-saudara yang telah meninggal dunia. Almarhum Yohanes Arif Gomulia dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Bapak Roy Richard Adinata dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dan juga untuk saudara Alexander Patrick A. Tesman yang meninggal tadi subuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-14. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita betapa luar biasa, betapa besar, betapa dalam cinta Tuhan kepada kita umatnya, kepada kita manusia. Tetapi sekalipun Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kita, ternyata penolakan, resistensi masih saja muncul dari dalam diri kita, dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan dan setiap yang kita lakukan menunjukkan ternyata Tuhan masih mendapatkan tempat yang kedua dalam kehidupan ini. Maka dari itu kita belajar supaya kita boleh pelan-pelan semakin menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan tidak pernah menolak kita, Dia selalu menerima kita dengan penuh sukacita. Maka kita mohon dalam perayaan ini agar kita diteguhkan untuk menghayati kelemah lembutan sebagaimana yang telah diteladankan Yesus kepada kita. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung, utusan Allah yang dihormati di mana-mana,
kecuali di tempat asalmu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang disertai Roh Allah dan mewartakan kabar gembira kepada kaum papa miskin. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang dengan kata dan karya mau mengembalikan umat yang tidak setia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melupakan Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus putramu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku tidak meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan ada padaku, dan aku diutusnya menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Luar biasa sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Barang siapa di antara kita yang belum pernah ditolak? Penolakan itu bisa muncul melalui berbagai macam hal, berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis. Ya. Saya yakin dan percaya yang paling pertama muncul dalam kepala kita kalau saya bicara tentang penolakan pasti tentang ditolak cintanya, ya, ditolak saat melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Penolakan itu ternyata tidak hanya pengalaman kita. Penolakan itu sudah dialami Yesus sejak ia datang ke dunia, bahkan sampai akhir hidupnya. Mulai dari ketika ia baru mau lahir, ia sudah ditolak. Maaf, tidak ada tempat di sini. Akhirnya ia apa? Lahir di kandang. Lalu kemudian Yesus berkeliling berbuat baik, berjalan dari desa ke desa mewartakan Injil, dan penolakan, resistensi terhadap apa yang ia buat terjadi. Yang membuat Yesus ditolak bukanlah mukjizatnya, bukanlah apa yang ia buat, bukanlah tentang karya yang luar biasa yang untuk orang zaman itu adalah sesuatu yang pasti tidak pernah terjadi. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Dan dalam beberapa pekan terakhir kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajar dan membuat mukjizat-mukjizat. Tetapi toh ia tetap ditolak. Lantas apa yang membuat Yesus itu ditolak? Penolakan terhadap Yesus muncul oleh karena latar belakang dia, oleh karena siapa dia. Saudari-saudara yang terkasih, lebih unik lagi, lebih menyedihkan lagi adalah Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Ini tragis. Setelah apa yang ia buat, setelah apa yang ia lakukan dengan berbagai macam pengajaran yang luar biasa, dengan berbagai macam mukjizat yang luar biasa, orang sekampungnya sendiri justru menolak Yesus. Apa alasannya? Injil mengatakan alasan kenapa Yesus ditolak adalah satu, bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria? Para ahli kitab suci mengatakan dalam tradisi zaman Yesus, menyebut seseorang dengan nama orang tuanya itu bermakna penghinaan. Ya. Jadi pada level itu Yesus tidak hanya ditolak tetapi justru dihina dengan mengatakan, "Nai bing jogang, anaknya tukang kayu." Siapa mamanya itu? Maria. Lalu dilanjutkan saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Kemungkinan besar 4 orang saudara Yesus ini, ya, kemungkinan besar mendapatkan stigma negatif atau pemahaman yang tidak baik dalam masyarakat. Sederhananya, ternyata Yesus ditolak karena siapa dia? Lalu apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang pada zaman Yesus? Orang-orang pada zaman Yesus menginginkan Yesus yang lebih, menginginkan Yesus yang luar biasa, lebih daripada sekedar anak tukang kayu. Maka konsep penyelamat dalam kehidupan orang-orang pada zaman Yesus itu berbeda dengan konsep penyelamat yang dibawa oleh Yesus sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, mereka menolak Yesus yang lahir dari keluarga kecil sederhana, ayah tukang kayu, dan ibunya adalah seorang wanita muda dari kota kecil tak berarti bernama Nazaret. Yang mereka inginkan justru Yesus yang datang sebagai raja, sebagai pahlawan gagah perkasa, sebagai seorang yang kemudian membagikan harta kekayaannya untuk mensejahterakan
dan memenangkan hidup mereka. Ternyata Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan itulah kenapa Yesus ditolak. Saudari-saudara yang terkasih, sangat manusiawi memang kalau kita suka dan senang dengan hal-hal yang mencolok, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sifatnya meriah, sensasi, dan lain sebagainya. Kita sangat manusiawi kalau kita menginginkan dan lebih suka dengan hal-hal seperti itu. Maka pertanyaannya, kalau Allah mau tinggal di antara kita, lebih baik dia jangan lahir di kandang. Kalau Allah mau menjadi penyelamat dan penolong saya, kenapa dia harus mati bodoh di kayu salib? Ini kan pertanyaannya. Yesus yang luar biasa, Yesus yang datang dengan segala kemegahan, dengan segala gegap gempitanya. Atau mungkin kita lebih suka dengan hal-hal yang justru dianjurkan oleh iblis ketika Yesus digoda sebanyak 3 kali. Mungkin kita lebih suka kalau Yesus tiba-tiba muncul, datang di antara kita di atas menara gereja dan terjun dari sana. Kita lebih suka mungkin Yesus langsung turun dari langit lalu membuat segala sesuatu hal-hal ajaib. Dengan demikian kita rela dan begitu gembira, larut dalam euforia mengikuti Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, ini sangat manusiawi. Ini sangat-sangat manusiawi. Tetapi rupanya Allah memilih jalan yang lain, jalan yang sangat berbeda dari apa yang kita pikirkan. Allah memilih jalan sederhana. Dia justru tinggal dan hadir dalam hal-hal yang sederhana di dalam hidup kita. Ia hadir sama seperti kita, mau sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Ia datang ke dalam dunia, lahir seperti kita manusia, makan seperti kita manusia, minum seperti kita manusia, bangun dan tidur seperti kita manusia. Dan bukankah ini adalah tanda bahwa Allah mau solider dengan kita, mau sama dengan kita manusia. Dan ini menjadi sebuah karya yang luar biasa, tanda bahwa Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita, karena justru dalam kelemahan kemanusiaan kita kuasanya menjadi sempurna. Nah, saudari-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini, selain penolakan yang kita terima, kita juga sebagai manusia memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Kita diciptakan hampir sempurna sebagai manusia. Tetapi sebagai manusia pula, oleh Allah kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan hidup kita setiap hari. Dan pilihan-pilihan hidup kita itu kadang mengantar kita pada hal-hal yang mungkin atau justru menjauhkan kita dari Tuhan. Maka muncullah penolakan-penolakan, maka muncullah kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kemanusiaan kita, kedagingan kita, dan kedosaan kita. Tetapi apakah Allah menolak kita? Tidak. Ia justru datang mengangkat kita, menuntun kita, dan menolong kita. Yang dibutuhkan dari kita apa? Saudari-saudara yang terkasih, yang dibutuhkan dari kita adalah iman yang kuat dan teguh. Bukankah bacaan-bacaan Injil 3 pekan terakhir berbicara tentang iman? Mulai dari benih yang ditabur, lalu kemudian ada kisah Petrus, dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan dari kita apa? Iman yang teguh dan kokoh. Supaya iman kita tidak hanya sekedar apa yang tertulis dalam KTP kita. Karena mungkin saja kita semua beragama tetapi kurang beriman. Bukankah itu pesan dari Injil pekan yang lalu?
Nah saudari-saudara yang terkasih, sampai sekarang sebenarnya penolakan terhadap Yesus masih terjadi. Tidak hanya oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak mengimani Yesus, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri, dari dalam komunitas kita sendiri. Mari kita menyadari apakah kita termasuk yang menerima Yesus dengan segala sukacita, dengan segala apa yang ada pada diri Yesus tanpa ada udang di balik batu. Ataukah kita masuk kelompok yang menerima Yesus, mencari Yesus jika ada sesuatu yang luar biasa, jika ada sesuatu yang sensasional yang dapat kita saksikan dan kita lihat. 2 hari terakhir di media sosial beredar jadwal kunjungan paus. Ya, bahkan ada yang mulai menjapri, pastor di mana kita bisa mendaftar. Saya bilang saya juga kurang tahu. Pastor mau ikut, mau ketemu paus. Wah, siapa yang tidak mau ketemu paus? Pasti semua mau. Ya. Nah, ada satu poin penting dari kedatangan paus yang perlu kita ingat berkaitan dengan Injil hari ini. Kedatangan paus justru mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama. Kita boleh berjuang sedemikian rupa mendaftarkan diri dan kemudian menyediakan segala sesuatu untuk dapat ketemu paus. Tetapi setelah bertemu paus, kita kembali dalam kehidupan kita, menjumpai sesama kita setiap hari, menolong dan berbela rasa dengan mereka. Supaya apa? Perjumpaan kita dengan paus membuahkan iman, membuahkan kasih, membuahkan harapan dalam hidup kita dan dalam diri orang-orang yang kita jumpai. Bukankah seperti itu seharusnya ketika kita menyambut Tuhan? Pasti penyambutan paus itu luar biasa. Di situ sudah mulai dituliskan penyambutan ini, seremoni itu. Tetapi semuanya itu harus kembali pada kehidupan kita setiap hari. Supaya apa? Supaya Yesus sungguh-sungguh kita hadirkan dalam hidup ini. Sungguh-sungguh mendapatkan penerimaan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dan dalam masyarakat kita. Nah saudari-saudara yang terkasih, saya mau menutup renungan homili ini dengan sebuah kisah. Ada seorang ibu yang mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengunjunginya pada hari itu. Tentu saja ibu itu sangat bangga. Dia membersihkan, mengelap, serta merapikan rumahnya. Kemudian dia duduk dan menunggu Tuhan datang. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa dia berlari ke arah pintu dan dengan tak sabar ia membuka pintu itu. Ternyata yang dilihatnya hanyalah seorang pengemis uang berdiri di luar. Dia berkata, "Jangan hari ini kau datang ke rumahku. Demi Tuhan, pergilah. Saya sedang menunggu dia. Saya tidak mau repot dengan kamu." Setelah beberapa saat terdengar lagi ketukan di pintu. Kali ini ibu itu dengan lebih cepat membuka pintu itu. Tetapi apa yang dilihatnya hanyalah seorang anak kecil, belepotan, dekil, dan kumuh. Lalu ia mengatakan, "Hei anak kecil, pergilah, jangan mengganggu saya. Saya sedang menunggu Tuhan. Maaf, jangan mengotori rumah saya dengan kedekilanmu," katanya sambil membanting pintu. Tidak lama kemudian menjelang malam, terdengar lagi ketukan di pintu. Dia membukanya dan ternyata yang berdiri di sana adalah seorang kakek tua yang sedang kelaparan dan kedinginan. Ia berpakaian compang-camping dan berkata kepada sang ibu, "Ibu, tolong saya lapar dan kedinginan. Bolehkah saya tidur sebentar di teras rumahmu?" Ibu itu menjawab, "Hei, saya lagi menunggu Tuhan. Pergilah dari sini. Saya tidak punya waktu mengurusi kamu." Lalu kemudian pengemis itu pergi, sang ibu kembali duduk. Waktu demi waktu berlalu dan malam pun tiba.
tetapi tidak ada tanda bahwa Tuhan datang. Ibu itu semakin khawatir, apakah Tuhan datang atau tidak. Lalu kemudian pada akhir hari dia pergi tidur dengan hati yang berat, dengan hati yang kecewa. Dan ternyata di dalam mimpinya Tuhan datang menegur dia dengan berkata, "Hai ibu, aku datang kepadamu 3 kali hari ini dan 3 kali juga kamu mengusir aku." Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Meskipun sangat lemah, kita boleh menghadap Tuhan kita Yesus Kristus tanpa merasa takut. Sebab Yesus sendiri telah mengalami kelemahan kita ketika menjadi manusia seperti kita. Maka marilah mengatakan kepadanya, "Tuhan, Engkaulah kekuatan kami." Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi gereja di dunia yang dipercayakan kepada manusia yang lemah, baik bagi para pemimpin gereja maupun umat banyak. Ya Tuhan, semoga kami semua mengalami kekuatan Roh Kudus Allah yang berkarya dalam umat-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Tuhan, semoga oleh kuasa Roh Kudus, para pemimpin gereja menjadi rasul dan nabi yang dibutuhkan bagi zaman kami ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi semua pelayan sabda dan bagi semua orang Kristiani. Ya Tuhan, semoga para pelayan sabda dan seluruh umat Kristiani mempunyai keberanian untuk melaksanakan tugas kenabian mereka dengan mewartakan Injil Kristus secara utuh dan benar kepada dunia yang selalu diombang-ambingkan keraguan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi para misionaris dan semua utusan Allah, ya Tuhan, semoga para misionaris dan utusan Allah tidak patah semangat, tetapi menaburkan dan menanamkan sabda Allah, dan kemudian menyerahkan tumbuh dan tuaiannya kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi kita semua, awam, imam, biarawan, dan biarawati, ya Tuhan, semoga kami semua mengakhiri kebiasaan untuk saling mengkritik dan menjadi lebih sanggup untuk saling menerima serta saling memberi semangat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi mereka yang merasakan sukacita dan kebahagiaan oleh karena berkat serta cinta yang berlimpah dari Tuhan. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun Monsinyur Pitimang, Pastor Willy Baldus Rade Ordo Karmel, Ibu Lucia Juliani, keluarga Albert Riki, dan juga kelompok keluarga Katolik mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin.
maupun siapa saja di antara kita yang mengalami kasih karunia, berkat serta cinta Tuhan. Ya Tuhan, semoga Bapak Uskup, para imam, saudari-saudara kami yang bersuka cita dan bergembira oleh karena berkat-Mu yang berlimpah yang senantiasa mereka terima, senantiasa pula Engkau lindungi, Engkau jaga, dan Engkau berkati dalam kehidupannya. Semoga kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan bagi sesama. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan dalam hari-hari kehidupan mereka, agar kehidupan mereka pun menjadi tanda dan sarana kehadiran-Mu di dalam dunia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Alexander Patrick Tesman, Bapak Roy Richard Adinata, dan Yohanes Arif Gomulia. Ya Tuhan, semoga para saudari dan saudara kami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami ini, Engkau terima dalam keabadian. Semoga mereka boleh berbahagia bersama Engkau di surga. Hapuskanlah segala kelemahan, kekurangan dan dosa mereka. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, boleh dikuatkan, dihibur dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kita mempersembahkan kepada Allah permohonan dan intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus Kristus tetaplah bersabda kepada kami. Sabda-Mu sering mengusik dan menantang kami, sebab kami merasa dituntut olehnya, padahal kami lemah. Semoga Roh-Mu memenuhi kami dengan keberanian, supaya dapat hidup di hadapan-Mu, kini dan sepanjang masa.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan mengimani putra-Mu. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya penyelamatannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami, umat-Mu yang lemah ini. Semoga dengan menerima kehadirannya, kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam membangun dunia, sambil mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Juli 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 29 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp19.175.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.500.000. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp1.024.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp1.046.000. Gerbu bulan Juni sebesar Rp1.890.000. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosua Kenji Sutana dan Silsilia Tungjaya sebagai pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. Kelima, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 8 Juli 2024 pukul 17 WITA di ruang rapat lantai 2. Keenam, Kredit Union Mekarkasi mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota pada hari Senin 15 dan 16 Juli 2024 pukul 19.00 WITA di Aula Paroki lantai 1. Kontribusi pendidikan sebesar Rp60.000. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita dalam Ekaristi hari ini. Juga untuk semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan untuk umat dan untuk Tuhan dalam perayaan ini. Maka mari kita menutup Ekaristi ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergi